Jumpa lagi bersama saya, Arif. Kali ini saya akan membahas tentang elektrostatika seri 4 dengan topik gaya interaksi satu muatan dengan 3 atau lebih muatan yang lain. Yuk. Ya, berikut ini saya tunjukkan 5 buah muatan. Satu muatannya saya gambarkan gaya interaksinya dengan muatan yang lain. Yang warna oranye ini adalah muatan positif, sedangkan yang warna hijau muda ini adalah muatan negatif dengan tanda di tengahnya. Oke, ini kalau saya pindahkan, ini interaksinya muatan negatif dengan positif, kayak tarik menarik. Ini positif dengan positif, ini tolak menolak, ini gayanya. Ini negatif, ini positif, tarik menarik, ini gayanya. Sedangkan ini positif dengan positif, tolak menolak, ini gayanya. Kalau saya pindahkan muatannya, ya, di sini yang positif, satunya saya pindahkan di sini, tentu akan arah gayanya berbeda ya. Oke, kita coba ya, hanya berbeda. Jadi topik kali ini adalah bagaimana mencari gaya yang bekerja pada salah satu muatan ini dengan metode analisis vektor, dengan metode analitik bisa diselesaikan. Kalau saya pindahkan lagi, itu akan berubah lagi komposisinya, arah gayanya. Oke, kita coba ya, itu arahnya. Demikian nanti kita tunjukkan bagaimana cara mencari gaya yang bekerja pada salah satu muatan ini akibat dari interaksi muatan-muatan yang lain. Oke, kita bahas berikut. Interaksi satu muatan dengan 3 atau lebih muatan yang lain. Untuk interaksi satu muatan dengan 3 atau lebih muatan lain, gaya Coulomb yang dialaminya dapat ditentukan berdasarkan analisis vektor dengan metode analitik. Setelah masing-masing gaya yang berinteraksi terhadap muatan lain telah dihitung dengan menggunakan rumus Coulomb, gaya yang dialaminya terhadap muatan merupakan resultan dari gaya-gaya pada muatan yang sama dan dapat ditentukan sebagai berikut. Fr sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat, di mana sigma Fx adalah merupakan resultan dari komponen-komponen gaya searah sumbu X, sedangkan sigma Fy merupakan resultan dari gaya-gaya searah sumbu Y. Ambil contoh, ini adalah interaksi antara muatan 1, ini saya kasih nama 2, 3, 4, 5. Jadi muatan 1 dengan 2 itu tarik menarik, ini 1, 2. Kemudian muatan 1 dengan 4 ini juga berbeda jenis, tarik menarik, ini adalah 1, 4. Kemudian antara muatan 1 dengan 3 ini sejenis, tolak menolak, jadi ini adalah 1, 3. Kemudian muatan 1 dengan muatan 5 ini juga sejenis, tolak menolak, ini 1, 5. Nah, masing-masing gaya yang diperoleh ini lalu dicari komponennya ya, diproyeksikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X nya, ini sumbu Y, sehingga dapat F12 ini ada F12 X, kemudian diproyeksikan ke sini juga dapat F1 F12 Y, kemudian F14 ini juga dapat F14X dan F14Y. Kemudian ini juga diuraikan dapat F1, saya beri nama sini ya, F15X, kemudian F15Y, kemudian ini juga F13Y, ini F13X. Nah, ini masing-masing dijumlahkan X, kemudian X, ini X, jumlahkan, kemudian yang Y juga dijumlahkan 1, 2, 3, 4 itu, sehingga dapat sigma Fx dan sigma Fy. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Begitu, nanti kita perjelas. Oke, saya baca dahulu soalnya.
persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan 4 cm dan BC sama dengan 3 cm. Pada titik-titik sudutnya terdapat muatan-muatan berturut-turut. A sama dengan plus 0,4 mikrokulom, B sama dengan min 8 mikrokulom, C sama dengan min 62,5 mikrokulom, dan D sama dengan min 31,5 mikrokulom. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kulom min pangkat min 2, tentukan gaya kulom yang dialami oleh muatan yang berada di titik A. Ini sudah digambarkan termasuk gayanya. Jadi muatan positif dengan negatif tarik menarik ini adalah antara muatan A dan muatan B, sedangkan ini muatan A dengan C itu sejenis tolak menolak ya, FAC, dengan A dengan D berbeda jenis tarik menarik FAD. Kita hitung ya masing-masing. Jadi kita mulai hitung dari FAB. FAB sama dengan K kali QA kali QB dibagi RAB kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 7 kali 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi 16 kali 10 pangkat min 4. Ini hasilnya adalah 18 Newton. Kemudian F, ini FAB. Sekarang FAC, rumusnya K kali QA kali QC dibagi RAC kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 7 dikali muatan di C adalah 6,25 kali 10 pangkat min 5 dibagi 25 kali 10 pangkat min 4. Ini jadikan meter ya kuadrat sama dengan ini 90 Newton. Kemudian FAD sama dengan K kali QA kali QD dibagi RAD kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 7 dikali 3,15 kali 10 pangkat min 5 dibagi 9 kali 10 pangkat min 4. Ini sama dengan 126 Newton. Oke, kita proyeksikan dalam sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah F. Untuk FAB itu ke arah sumbu X-nya adalah 18, ke arah sumbu Y-nya 0. Kemudian FAC itu min 90 kali 4 per 5, jadi 72. Ini 90 kali 3 per 5, min 54. Kemudian FAD ini 0, Y-nya adalah 126. Kita jumlahkan sigma Fx sama dengan berapa? Min 54, sigma Fy sama dengan berapa? 46 tambah 26, 72. Jadi Fr sama dengan akar dari 54 kuadrat ditambah 72 kuadrat, itu sama dengan difaktorkan itu 18 akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi kita faktorkan 18 akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, jadi sama dengan 90. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.